Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ini gue lagi ngasih lihat komposisi dari pelet yang gue punya, salah satu pelet yang gue punya ya. Oke, di sini protein 45%. Nah, ada fiber, ada serat juga, ada lemak dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di sini sebenarnya pakan yang bagus buat ikan kita apa sih? Ini gue ngomongin ikan cupang ya teman-teman ya, karena bisa jadi berbagai jenis ikan tuh punya kebutuhan nutrisi yang berbeda gitu. Sudah disesuaikan dengan memang kebutuhan mereka gitu. Nah, ini gue juga lagi netesin apa namanya Artemia ya, buat pakan burayak gua Artemia ya, kelompok udang-udangan ya, lagi gua tetesin. Nah, di depan juga gua standby, ini ada Dapnia ya, ada Dapnia kutu air ukuran besar ya, ini ada Dapnia, ada jentik nyamuk ya kan. Jadi gue pakai semua pakan teman-teman, mulai dari pelet, mulai dari kutu air, mulai dari jentik ya kan. Bahkan nih di bawah kan panen cacing darah nih, kalau gue lagi mau bongkar-bongkar kultur Dapnia atau Moina, biasanya di bawah ada cacing darah juga gitu ya. Jadi sebenarnya pakan yang bagus buat ikan kita tuh apa aja sih? Apakah satu aja ataukah harus bervariasi? Ataukah kombinasi dengan pelet? Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Ini gue buka di situs betafish.org. Sepertinya sumber-sumbernya juga bagus ya, karena dia juga mendasari sumber-sumbernya berdasarkan penelitian para ilmuwan atau berdasarkan literatur. Ini kita lihat ya, dari beberapa pelet ya. Ini pelet impor ya. Di sini dilihat teman-teman, ada berbagai ukuran di sini ya. Ini kita bisa sesuaikan dengan bukaan mulut ikan kita ya. Kalau masih burayak berarti ya ukuran 200 sampai 300 mikrometer ya. Oke. Nah, di sini juga kalau kita lihat ya, teman-teman, protein selalu lebih tinggi. Nah, karena ternyata menurut sumber yang didapat ya, dan dari berbagai hasil penelitian, memang di ikan itu membutuhkan protein lebih tinggi ya, dan paling bagus memang membutuhkan protein lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Nah, biarpun dia juga butuh lemak dan lain sebagainya. Nah, di sini juga dia butuh serat, teman-teman. Nah, serat ini sebenarnya salah satu jenis dari karbohidrat ya. Fungsi serat ini bisa dari macam-macam, teman-teman. Bisa dari nabati, bisa juga dari hewani gitu. Serat berasal dari tumbuhan, serat yang berasal dari hewan. Kalau dari tumbuhan mungkin kalau di alam dia memakannya dari kelompok-kelompok yang mirip tumbuhan ya, seperti alga dan lain sebagainya. Fungsinya untuk memadatkan feses supaya dia nggak sembelit gitu. Mungkin kalau dari hewan itu terdapat di kitin, misalnya kalau dia makan kelompok udang-udangan seperti Dapnia, kutu air, nah itu kan ada serat tuh. Nah, serat-seratnya itu fungsinya tadi memadatkan feses dan juga vitamin dan lain sebagainya. Ini sepertinya sudah lengkap ya. Nah, ini pelet impor berikutnya. Ini juga di sini kandungan proteinnya juga selalu lebih tinggi ya, 55%, seratnya ada 9% dan selanjutnya. Jadi pelet-pelet yang sudah dibuat ini gimana nih, kita mau lihat kira-kira bagusan pelet seperti ini ataukah memang baguskan pakan-pakan yang alami gitu. Yang pasti kan kalau pelet kayak gini teman-teman sudah terhindar dari penyebab-penyebab penyakit ya. Sudah terhindar dari bakteri, jamur dan lain sebagainya. Nah, kayaknya biasanya pelet-pelet ini kalau udah dibuka biasanya sebulan harus habis. Biasanya beberapa pelet-pelet yang ada itu kalau udah pernah dibuka, kalau dia nggak ketutup rapat, biasanya kalau udah sebulan kalau bisa jangan dipakai lagi. Mungkin sudah ada kontaminan ya, berupa bakteri atau jamur atau yang lainnya. Nah, sebenarnya seperti apa sih? Nah, jadi kalau saya dapat nih, saya ambil dari betafish.org ya, teman-teman bisa lihat di situ ya. Itu sepertinya sudah hasil banyak dari penelitian para ilmuwan ya. Jadi kalau sumber-sumbernya juga jelas insya Allah ya. Jadi pemberian nilai gizi terbaik itu harus berfokus pada protein, teman-teman. Protein itu yang utama dan harus lengkap. Apalagi kalau kita kasih pakannya cuma pelet doang gitu ya. Jadi intinya intinya adalah jangan menggunakan pakan yang lain-lain untuk misalnya untuk ikan mas dan lain sebagainya, belum tentu cocok, teman-teman. Jadi yang pakan untuk ikan cupang itu memang sudah khusus gitu. Untuk ikan cupang itu memang sudah khusus. Jadi jangan sampai kita menggunakan pakan-pakan lainnya yang memang belum jelas kandungan nutrisinya, akhirnya malah menyebabkan penyakit gitu pada ikan kita, kekurangan nutrisi atau defisiensi vitamin dan lain sebagainya gitu ya, teman-teman. Nah, berikutnya adalah cupang itu tidak membutuhkan makan yang terlalu banyak, teman-teman, karena di alam dia terbiasa kalau ada makanan dia makan sepuas-puasnya gitu ya. Karena makan berlebihan akibatnya akan menyebabkan sembelit, teman-teman. Mungkin sering ya kejadian sembelit ikannya nggak bisa BAB, perutnya kembung atau kegemukan ya kan, akhirnya jadi gemuk nggak bagus ya kan, masalah kandung kemih. Nah, ini yang biasanya sering bermasalah, teman-teman nih, swim bladder, gelembung renangnya jadi bermasalah nanti gitu. Ini maksudnya bukan kandung kemih, ini maksudnya swim bladder ya kan, ini karena terjemahan ya. Jadi maksudnya gelembung renangnya jadi bermasalah, ikannya jadi pokoknya jadi nggak bisa berenang ke atas, di dasar aja. Nah, itu kan repot nanti ya.
Jadi intinya kegemukan itu akan membuat ikan kita jadi bermasalah gitu. Selain masalah air, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh ikan rata-rata karena makanan. Kalau nggak karena kualitas air, mungkin airnya nggak pernah kita ganti atau airnya jelek banget. Yang masalah berikutnya adalah karena makanan. Makanan yang tidak higienis, ya kan, makanan yang tidak higienis. Sedangkan kita membuat ikan kita ini kan beda, bukan di alam. Kalau di alam mungkin dia lebih luas, jangkauan volume airnya lebih besar, beda dengan di tempat kita yang kita pakai soliter kecil. Apalagi kalau kita cuma pakai soliter seukuran toples selai, kan itu parah banget gitu ya, ada amonia dan lain sebagainya. Beda dengan ketika kita kembang biakan dia di tempat yang luas gitu. Jadi memang masalah penyakit itu bisa karena air, bisa juga biasanya karena apa tadi namanya, makanan gitu ya. Bisa kebanyakan makanannya atau makanannya yang tidak higienis atau tidak sehat. Nah, kalau dibuat dari urutannya, makanan yang terbaik adalah pakan hidup teman-teman. Tapi pakan hidup ini jelas, pakan hidup ini harus yang benar-benar bersih. Kalau teman-teman ambil dari solokan, jangan langsung kasih ke ikan, tentunya harus dibersihkan dulu gitu, dibersihkan dulu, dicuci dulu ya kan, entah mau dikasih semacam misalnya mau dikasih air biru misalnya atau lain sebagainya, boleh juga. Yang penting intinya pakan hidup ini harus kita proses dulu teman-teman, jangan langsung gitu. Bisa juga menggunakan pakan beku. Nah, pakan beku yang paling bagus adalah ketika dia sudah kita bekukan, terus dia mau kita gunakan, kan biasanya kita cairkan dulu ya. Nah, kalau bisa jangan dibekukan lagi gitu ya. Menurut penelitian tuh kurang bagus ya, karena banyak, nah itu bisa dibahas lain kali dalam satu video ya, insya Allah. Oke. Yang berikutnya adalah pakan beku yang kering. Jadi ini urutan ketiga. Yang berikutnya adalah pelet. Jadi pelet itu sebenarnya ya kalau dilihat-lihat masih urutan keempat gitu, dan pakan berupa serpih. Cuma di Indonesia ini jarang ya pakan berupa serpih ya. Jadi yang pasti kelebihan dari pelet adalah itu tadi, dia lebih steril, lebih higienis, lebih bersih gitu ya. Cuma jangan terlalu banyak, karena pelet itu ketika kita masukkan ke air dia akan mengembang. Bahkan ukurannya bisa 2 kali lipat gitu. Malah kadang bisa berisiko ke ikannya kembung gitu ya. Oke. Jadi urutannya gitu. Nah, kalau dari data yang saya dapat dari literatur, dari sumber yang saya dapat, ternyata kalau melihat dari anatomi perut ikan, lambungnya ikan gitu, sebenarnya masih makan itu maksimal 2 kali aja. 1-2 kali. Mungkin ketika dia masa pertumbuhan bagusnya sehari 2 kali. Ketika dia masa pertumbuhan bagusnya sehari 2 kali ketika masa pertumbuhan gitu. Nah, terus satu hari itu ya 1 kali ngasih makan itu 2 atau 4 pelet aja. Kalau kita kan enggak ya, kita langsung brek ya, biasanya 10 minimal kayaknya. Nah ya, akhirnya ikannya jadi kembung gitu ya. Padahal menurut standar ukuran dari lambung si ikan 2-4 pelet ya mungkin udah cukup gitu. Mungkin nih saya bilang nih ukuran pelet standar kali ya. Pelet standar untuk ikan dewasa ya. Pelet standar untuk ikan dewasa ya. Jadi bukan pelet yang ukuran kecil ya. Pelet standar untuk ikan dewasa. Nah, kira-kira 2-4 pelet nih udah maksimal gitu. Jadi kalau sehari 2 kali berarti sehari 8 pelet aja teman-teman. Gitu. Pakan hidup atau pakan beku atau pakan beku kering 2-3 potong. Nah, berarti kalau saya bilang ini jentik nyamuk 3 ekor aja udah cukup. Jadi kalau kita mau kasih ikan kita 3 ekor tuh udah cukup. Berarti sehari itu 6 ekor jentik. Nah, ini hemat banget berarti kalau kayak gini. Kalau kita kan enggak ya, bahkan sampai bersisa akhirnya di akuarium itu. Ada kali sampai 30 pelet ya, kebayang ke 30 jentik ya, itu kebayang seperti apa kenyangnya perut mereka gitu. Dan akhirnya bikin ikan kita jadi kena penyakit. Nah, ini kalau standarnya seperti ini teman-teman gitu. Nah, saya dapat juga, ini mungkin bisa diuji coba teman-teman. Jadi ini jadwal makan ideal nih, bagus nih, insya Allah saya juga baru dapat ya. Jadi saya baca-baca ternyata bagus nih saran dari yang membuat situs ini saya ambil dari situsnya betafish.org. Teman-teman bisa lihat di situ, bagus insya Allah sarannya. Jadi dia membuat ini pakannya bervariasi, karena dengan variasi pakan itu kebutuhan nutrisi ikan itu akan terpenuhi insya Allah, dan bahkan ikan itu nggak gampang bosen gitu. Jadi bisa kita kombinasikan ya. Jadi Senin misalnya kita menggunakan pelet ikan ya, pelet ikan sehari 2 kali. Selasa pakan hidup atau beku ya. Hari Rabunya kita menggunakan pelet ikan lagi ya. Hari Kamisnya kita menggunakan pelet ikan lagi ya. Jumatnya kita menggunakan pakan hidup, Sabtu menggunakan pelet ikan. Teman-teman bisa kombinasiin aja bebas, yang penting ada variasi supaya ikan kita tuh nggak bosen, dan supaya ikan kita tuh suka semua gitu. Akhirnya ketika pakan hidup itu nggak ada, kita kasih pelet itu dia mau. Dan ini ada yang agak mencengangkan teman-teman, dan ternyata ini bagus ya teman-teman. Jadi kita bisa puasain ikan kita sesekali. Jadi ketika hari Minggu kita puasain, ini bagus banget ternyata. Jadi dengan kita puasakan ikan, maka pencernaan, sisa-sisa yang ada di saluran pencernaan itu akhirnya akan terbuang sempurna, ikan itu akan sehat. Ternyata puasa itu bukan hanya menyehatkan manusia ya, ternyata juga bisa menyehatkan
ikan. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini bisa dipakai puasa seminggu sekali gitu ya. Karena ikan itu setahu saya ikan cupang itu bisa bertahan sampai 14 hari ya. Jadi ikan cupang itu bisa bertahan sampai 14 hari tidak diberikan makan ya. Kalau lebih dari itu biasanya mati. Nah, biasanya kalau udah 1 minggu ya, 1 minggu ini masih optimal ya. Ketika minggu kedua, nah dia sudah menggunakan cadangan makanan gitu. Jadi kalau udah minggu pertama, biasanya lewat dari minggu pertama dia udah lemes tuh, karena dia udah menggunakan sumber energi dari yang ada di tubuh dia gitu. Jadi bagusnya kalau pengen bikin puasa semaksimal mungkin nganter ikan kemana, keluar kota atau kemana, kalau bisa bagusnya sih ya jangan lebih dari 1 minggu, jangan lebih dari 1 minggu ya, jangan lebih dari 1 minggu, karena kalau udah lebih dari 1 minggu ya dia udah menggunakan cadangan energi yang lain gitu. Jadi maksimal ikan cupang bisa bertahan di 14 hari tidak makan. Oke gitu mungkin informasi buat kita semua, sharing-sharing, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.